Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kajian kita adalah setentangan zikir-zikir dan ayat-ayat yang dibaca setelah salat. Antara lain al-mu'awwizat, yaitu qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Agak panjang lebarlah kita terangkan dalam kajian yang lalu. Maka pada malam hari ini kita sambung. Sebenarnya Ustaz Kari mengendak beliau dia orang Kaposo. Banyak kalau kita judulnya hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Cuma dek puasa sebulan lah, capek emek. Kok lupa loh. Barangkali kok pertemuan yang datang lah, lagi dakik jarak. Di samping itu ada tinggal cik lah. Itu bunyi hadisnya. Man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah ilal maut. Siapa yang membaca ayat kursi dubura kulli salatin, setiap selesai salat fardu, tidak ada yang menghambat, yang menghalanginya untuk masuk ke dalam surga melainkan kematian. Berdasarkan hadis-hadis dapat kita tarik kesimpulan di antara zikir dan ayat yang kita disukai membacanya setiap selesai salat fardu, di samping qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu binas adalah ayat kursi. Ayat kursi yaitu Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Kata Nabi kepada Muaz, kata Nabi kepada Abul Munzir, itu ya Abul Munzir, ayu ayatin fi kitabillahi azam. Tahukah engkau ayat apa yang teragung, ayat apa yang paling agung di dalam kitab Allah, itu Al-Quran. Berkata Abu Munzir, yaitu Ubay bin Ka'ab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka berdasarkan itu dapat kita pahami di antara sekian banyak ayat-ayat Al-Quran, maka salah satu ayat-ayat itu, ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Dan kita disukai untuk melazimkan membacanya setiap selesai salat fardu. Kalau hadis yang kita baca di awal tadi, tidak ada yang menghambat, yang menghalangi, yang mencegahnya untuk masuk ke dalam jannah, yaitu ke dalam surga, melainkan kematian. Artinya
de alu matinya lain maka alu masuk surga. Kalau matinya masuk surga. Kita ulang melihat lam yamna'hu, tidak ada yang menghambat, yang menghalanginya, yang mencegahnya untuk masuk ke dalam jannah, ke dalam surga, melainkan kematian. Berarti yang mengambilnya masuk surga dia lu mati. Kalau lah matinya masuk surganya. Dengan begitu ringkasnya, melazimkan membaca ayat kursi setelah selesai salat fardu dapat mengantarkan orang masuk surga. Dan banyak keistimewaan ayat kursi. Kita kalau tahu bahasa ayat kursi itu kan surah Al-Baqarah dah. Surah Al-Baqarah kan. Itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yahituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ayat kursi ko nyo mangko dinamakan dengan ayat kursi. Di dalam ayat ko tercantum kursi, wasi'a kursiyuhu. Anan kursi, macam-macam lah penjelasan ulama. Ada yang mengecekkan pengetahuan, ada yang mengecekkan kekuasaan, ada yang mengecekkan keagungan, ada yang mengecekkan kursi itulah tempat sepasang kaki Allah. Macam-macam pemahaman para ulama dan penjelasan ulama. Wallahu a'lam. Kita ambil salah satunya. Dan kursi itulah kekuasaan dan pengetahuan Allah. Di samping ada pengertian lain. Begitu istimewa, begitu agung, begitu tinggi fadilah dan keutamaan ayat kursi, sampai-sampai ikolah ayat yang membuat setan lari, yang membuat setan tidak bisa dan tidak kuasa untuk mendekati seseorang kalau dibacanya malam hari. Kita baca malam hari kalau ayat apa? Sebagaimana hadis riwayat Imam Al-Hakim dan hadis riwayat Bukhari. Kalau dalam hadis riwayat Imam Bukhari, apabila kalau kita menuju tempat tidur, kita baca ayat kursi ko, maka Allah akan menjaga, akan melindungi, akan memelihara si pembacanya dari berbagai macam keburukan kejelekan di malam hari, sekaligus dia akan terpelihara, terjaga dan tidak bisa didekati oleh syaitan sepanjang malam itu sampai pagi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang kedua, kalau dibaca pagi, dibaca sore, si pembacanya akan dilindungi. Dibacanya pagi, maka si pembacanya akan dilindungi sampai sore dari jin atau setan. Jika dibaca sore atau petang hari, si pembaca ayat itu akan dipelihara, dijaga, dilindungi dari jin atau setan sampai pagi. Berarti setelah salat pagi dan sore, kalau di malam hari. Ayat kursi. Kalau begitu, dalam ayat kursi itu kan diawali dengan nama Allah.
Allah. Allah tu namanya lafzul jalalah. Allah, lafaz Allah tu namanya lafzul jalalah. Lafaz yang menunjukkan keluhuran, keagungan Allah. Kan ada tulisan di dinding Allah. Mahnya Allah. Oh, nak usul. Nak duduk di situ. Oh, dia teh katanya. Tak, tulisan Allah. Allah tu namanya lafzul jalalah. Lafzul lafaz jalalah, keluhuran, keagungan. Kan ada tulisan Allah dah. Nama tulisan tu lafzul jalalah. Jalal keluhuran, kebesaran, keluhuran, keagungan tu jalal. Kalau kita mencari misalnya al-asmaul husna yang terkadang dicantumkan oleh orang di kulit Al-Quran Amerika. Di Quran lama tertulis itu Allah Jalla Jalaluh. Gitu. Allah Jalla Jalaluh. Dan Jalal itu salah satu nama Allah. Azza wa Jalla. Azza wa Jalla. Anan Jalla luhur. Asal katanya besar, agung, sehingga luhur. Jalal. Zul Jalali, Zal Jalali, Zil Jalali, yang memiliki keluhuran, yang memiliki keagungan. Itulah Allah. Jadi di antara sekian lafaz-lafaz, Allah itulah lafaz yang teragung. Lafaz Allah itu yang paling agung. Di antara sekian lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada Allah, Allah itu yang paling agung. Nah, ayat kursi dibuka dengan lafaz itu, Allahu. Lalu ditutup dengan dua nama Allah, Aliyul Azim, yang maha tinggi lagi maha besar atau maha agung. Kata para ulama, di dalam ayat kursi kau ada 5 balih kata yang menunjukkan kepada Allah. 5 balih kata yang menunjukkan kepada Allah. Sehingga orang kalau baca ayat kursi berarti nyalah menyebut nama atau sifat Allah sebanyak 5 kali. Mudah-mudahan terbayang di kita memulai yang pertama Allah. La ilaha illa huwa, 2 huwa. Yang ketiga al-hayyu. Dan kampe al-qayyum. Nang kalimo la ta'khuzuhu hu, la ta'khuzuhu hu tu Allah nya. Nang kanam la wala naum lahu, nang kanam lahu miliknya, baginya. 6 ma fis samawati wa ma fil ard man dalladhi yashfa'u indahu, 7 di sisinya, di sisinya. Dan ke-8 illa bizni, kecuali dengan izinnya. Nya tu Allah tu, nya. Dan ke-9 ya'lamu, dia mengetahui. Di situ ada damir, damir mustatir takdiruhu huwa, dia mengetahui. 8 ma baina aydihim wa ma khalfahum wala wahitu nabi syai'in min ilmihi, daripada ilmunya. 10 ya 10 ya 10.
illa bima syaa, kecuali dengan apa yang dia kehendaki. Sebalih wasi'a kursiyuhu, kursinya. Apa tu? Dua balik. Wasi'a kursiyus samawati wal ardh wala yauduhu, tidak berat, tidak memberatkannya. Berapa baliknya tu? Tiga balik. Wa huwal aliyyun azim, dan dialah yang maha tinggi lagi, maha agung. 5 balik. Ada yang mengecekkan 6 balik, ada yang mengecekkan 7 balik. Yang mengecekkan 7 balik, hifzuhuma. Dalam kata-kata hifzuhuma itu adalah dia memelihara keduanya. Intinya, apakah 5 balik atau 6 balik atau 7 balik, kata yang menunjukkan kepada Allah di situ. Intinya ayat kursi ko adalah yang paling banyak menyebutkan tentang Allah. Sebanyak tu ayat Al-Quran lebih 6,000 ayat. Yang paling banyak menyebutkan tentang Allah adalah ayat kursi. Dengan begitu, siapa yang membaca ayat kursi, pahamnya, mengertinya apa yang dibacanya itu, maka ketika itu nyolah secara tidak langsung, nyolah menamengi, membentengi, memerisai dirinya dari setan-setan dan jin-jin. Mangkolumer, mako cair, mako takut dan ngeri setan dengan ayat ko itu. Sebab si pembacanya lah berlindung kepada Allah. Belum lagi kalau kita pahami isinya, kita renungkan isinya. Makanya tadi kecekkan, kita tadi di Masjid Raya kaji kita ikut tadi, tapi mula melihat ada salah seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ko mempunyai bejana, wadah. Kalau rawak bejana itu modelnya sia. Ya sia. Rentang. Kalau rantang nama jenjeng. Kalau ciek kan sia. Baskom ketek. Ko ala kan namanya lah. Di situ diletakkannya korma. Setiapnya letakkan korma, tamar di situ. Kita lihatnya bisa kurang. Ada nama saya. Letak melihat celik bisa kurang. Jadi hampir setiap apa? Kurang. Jadi Ubay bin Ka'ab ko, salah seorang sahabat Nabi yang terkenal, penasaran nyoba mako kurang sialah nama biak kurangnya. Lalu harasahu lailatan, nyo intai di satu malam, nyo intai atau intai nyo intai. Kalau intip mencikok tak lama setelah itu datang suatu makhluk itu seperti binatang, gadang, seperti anak remaja. Kemudian nampak dia. Kata Ubay bin Ka'ab, dibacanya salam kepada makhluk itu. Lalu makhluk itu menjawab salam itu, radda alaihi salam.
Dijawabnya salam. Dia bantuannya ndak bantu manusia. Si Ubay ko ragu. Katanya jini atau insi? Jin atau manusia? Bal jinni. Bukan, ini jin katanya. Ambo jin ini. Jin. Hari ini perlihatkan kepadaku tanganmu. Diulurkannya tangannya. Kiranya model tangan anjing. Bulunya model bulu anjing. Kecik Ubay bin Ka'ab, apakah mereka jin kau? Ada lebih hebat daripada kau lain saja. Ada lebih parah daripada kau bantu. Kecik Ubay bin Ka'ab, datang kau ke tampik muka apa makasih. Diberitahu kepada kami, engkau termasuk orang yang suka bersedekah. Dia engkau termasuk suka bersedekah. Jadi ambo datang kemari mambiak mudah-mudahan ada jatah, ada bagian ambo. Ada jatah, ada bagian ambo. Datang ambo kemari mambiak korma. Lalu Ubay bin Ka'ab tadi mengecek. Beritahu kepadaku, Anam bisa menjaga, melindungi kami daripada jin. Engkau kan jin wah. Gerangan Nabi bisa menjaga, melindungi kami daripada jin. Katanya, engkau bacalah ayat kursi. Allahu la sampai selesai. Kalau engkau baca itu pagi hari, gudwatan, engkau baca pagi hari, engkau akan dipelihara, akan dilindungi, dijaga sampai sore. Jika engkau baca sore hari, engkau akan dipelihara, dijaga daripada kami jin sampai pagi hari. Itu kecek jin. Maka pagi-pagi Ubay bin Ka'ab ko datang menemui Rasulullah, diceritakannya itu peristiwa itu. Kata Rasulullah, sadaqal khabith. Benar dia. Si keji itu benar dia. Benar dia. Ini kecekannya benar. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Ayat kursi itu, siapa yang membaca tapi pahamnya, ada yang bacanya, mengertinya, dibacanya sungguh-sungguh dan ikhlas, membikin setan tak bisa mendatanginya dan mendekatinya. Dan itu pengakuan jin. Kalau begitu bisa jin dicandia? Tidak bisa. Cuman ketika jin itu menjelmakan dirinya menjadi makhluk lain, bisa dicandia. Kalaulah hanya menjelma menjadi sosok tertentu dan ingin menampakkan dirinya dalam bentuk sosok itu, bisa kita candia. Nah, Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat Nabi yang terkenal, suaranya bagus, baca Quran. Deknya keratangan muka lu itu, tentunya bertanya, dia kecil manusia, kau tak manusia? Itu aku tanya, iko manusia atau jin? Dikecilkan manusia enggak? Ini binatang sebesar remaja tangguang. Dikecilkannya binatang, tak Allah ni bisa mengecek. Itu dia awalnya salam, assalamualaikum, waalaikumsalam je. Kalau awak tu lah lari tentang pungkang. Kalau awak itulah putih tapak awak.
di tempat. Jadi berarti jin tu makan. Nyo mau keluar semua awak, nyo makan. Bahkan kadang-kadang makanannya semua yang makan awak. Ada aroma, ada zat, ada hawa tertentu di makanan tu, dimakannya. Jadi dia si Ka'ab ko setiap sabanta saya kehilangan korma, tentunya curiga karena membiak. Itu dasar cerita. No. Abu Hurairah, salah seorang sahabat Nabi juga pernah mengalami itu. Ketika ditugasi oleh Nabi untuk menjaga zakat, barang zakat di bulan Ramadan, itu korma zakat. Ada malam-malam hari ada yang mencilok mengambil korma sampai 3 malam berturut-turut. Dilaporkannya kepada Nabi itu jin, setan itu, tahu tak? Itu setan. Setan tu lo nama ajaran kepada Abu Hurairah, baca ayat kursi setiap kelalu, kami tak bisa mendekati siapa nama baca ayat kursi kelalu. Di situ kita ambil pelajaran bahawa kalau dalam hadis tadi kita disukai membaca ayat kursi setelah salat fardu, di mana fadilah dan keutamaannya, siapa yang melazimkan membaca ayat kursi itu setiap selesai salat fardu, tidak ada yang mengambil yang menghalanginya masuk surga melainkan dia mati. Artinya dia lantaran lu mati lainnya tambah masuk surga. Sedalam timbul pertanyaan, apakah hanya dengan baca-baca orang bisa masuk surga? Tentu tidak itu maksudnya. Bacalah ayat kursi itu, ilmui, pahami, kemudian jadikan pegangan hidup. Jadikan pegangan hidup, yakini. Lalu bacalah. Itu yang memutar. Kenapa begitu? Bacalah ayat kursi kan. Allahu la ilaha illa. Halo, bacalah. Allahu la ilaha illa hu. Pembukaan sajalah menyatakan Allah itu tiada yang berhak disembah melainkan Dia. Berarti kita dituntut untuk menyembah Dia. Walaupun orang baca cocok, kadang-kadang dikalu angkanya ayat kursi, kadang-kadang disaliknya di tonggak, atau digantuangkannya di oto, atau dipamerkannya di figura dinding. Tapi kalau dia tidak mengamalkan, tidak jelas. Sebab bunyinya Allahu la ilaha illa hu. Allah tiada yang berhak disembah melainkan Dia. Berarti kita si pembaca dituntut untuk menyembah Allah. Itu konsekuensi bagi siapa yang membaca kalimat itu. Karena kalimat itu menyatakan tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Maka amalkan, sembah Allah. Masalahnya sembahyang tidak. Syariat melanggar. Dibaca-baca ayat kursi, apakah bisa masuk surga? Apakah bisa masuk surga? No, satu sudah sembahyang, ini nak sembahyang. Siap. Allah tiada yang berhak disembah melainkan Dia saja. Itu namanya ikrar, pernyataan. Al-Hayyu Al-Qayyum.
Al-Hayyu Al-Qayyum. Kita disukui melazimkan membaca Ya Hayyu Ya Qayyum. Nya ada dua sifat. Yang pertama sifat zat, yang kedua sifat perbuatan. Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang mengurusi makhluk. Tiba di sifat 20, qiyamuhu binafsihi. Dia sendirian saja mengurusi makhluknya. Berdiri sendiri dan sendirian saja mengurusi makhluknya. Qayyum. Segala macam sifat-sifat Allah yang menunjukkan kepada zat Allah lah terhimpun tercakup dalam Al-Hayyu. Satu sifat-sifat yang menunjukkan kepada zat Allah terhimpun dalam Al-Hayyu yang maha hidup. Dan segala macam sifat-sifat perbuatan Allah terhimpun dikata Qayyum yang mengurusi. Maka dua nama Allah itu Al-Hayyu Al-Qayyum adalah dua nama Allah yang menyatakan siapa Allah itu sebenarnya. Allah tiada yang berhak disembah melainkan Dia saja. Dialah Allah yang maha hidup mengurusi makhluknya. Siapakah Allah itu? Allah itu adalah Al-Hayyu. Siapakah Allah yang berhak disembah itu? Al-Qayyum. Dia hidup, Hayyun la yamut. Hidup tidak akan mati. Al-jinnu wal insu yamutun. Jin dan manusia mati. Dia tidak pernah mati. Dia hidup. Segala macam kehidupan bersumber daripada Dia. Dialah yang mengurusi semua makhluknya. Karena Dia Qayyum. Kedua, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Itu menunjukkan bahawa Allah itu hidup dan mengurus makhluknya. Dialah yang maha kuat, maha perkasa, maha agung, sehingga dia tidak disentuh. Dia tidak disentuh. Jangankan tidur, mau awak apa? Jangankan tidur, halo, jangankan lalok, tekan tuak senindak. La ta'khuzu sinah. Sinah itu kan pengantar tidur. Karena dia hidup, yang hidup tidak pernah mati. Atau tidur itu kan bagian daripada mati. Awal daripada tidur itu kan tua. Dia tidak disentuh. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Itulah Allah itu. Berarti Dia tidak pernah lelai, tidak pernah lengah dalam mengurusi makhluknya. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap waktu, setiap saat, setiap hari Dia dalam sibuk, dalam kesibukan mengurusi makhluknya. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Fa bi ayala rabbikuma tukadziban. Itulah Allah yang tidak berhak disembah melainkan Dia. Jadi ayat kursi itu tidak sekedar baca-baca saja, tidak sekedar gantung-gantung. Digantung-gantung hanya jadikan jimai.
dipamer, ditulis-tulis. Enggak. Baru beko mangkuh ayat kursi ko. Kalau dipelajari, dipahami, diyakini dan dijadikan pegang hidup, lalu apa petunjuknya amalkan. Kata khusus itu ulah asam buahnya lah. Nah tak khuzuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati, miliknya, punyanya apa saja yang di langit dan apa saja yang di bumi. Dia yang punya, dia pemiliknya. Berarti dialah yang maha segala-gala. Dia punya segalanya. Kayu Allah tu. Dia maha kaya, punyanya semua. Dia yang menciptakan, dia pemiliknya, dia rajanya, dia penguasanya. Lahu ma fis samawati wa fil ardh. Kita pun punya Allah. Bandal ladzi yashfa'u indahu illa bizni. Tidak satu pun yang berhak memberikan syafaat, bantuan, pertolongan kecuali atas izinnya. Itu kuasaan, menunjukkan kekuasaannya. Terus ke bawah. Tidak kita urai sampai ke bawah. Kita hanya menjalikan selayang. Terus sampai ke bawah. Sampai Aliyul Azim. Sampai Aliyul Azim. Inti kajiwa, salah satu bacaan yang diwiridkan untuk membacanya selesai salat fardu adalah ayat kursi. Siapa yang melazimkan membaca ayat kursi itu setiap selesai salat, bukan salat sunat, setiap selesai salat fardu, melazimkan, membiasakannya, balik ke cerita. Alum bisanya masuk surga oleh sabananya nya masuk surga, tapi belum bisa leh. Bang kalau bisa masuk surga oleh, dia belum mati leh. Artinya siapa yang melazimkan membaca ayat kursi setiap selesai salat, paham mengertinya, dia masuk surga, tapi belum bisa leh. Lantaran dia belum mati. Artinya kalau lah matinya nanti masuk surga. Kenapa begitu? Nyalah Allah itu disembahnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu diibadahinya. Dia menyembah Allah. Dia beribadah kepada Allah. Dia melaksanakan perintah Allah. Dia taat dan patuh kepada Allah. Lalu dibacanya bila sesudah salat itu bila sebenarnya tidak ada urutannya dah. Tidak ada urutannya dah. Apakah qaul Allah dulu atau ayat kursi, tidak ada urutan. Tapi yang jelas pas setelah salam istighfar, baru Allah minta salam. Setelah itu apakah kita baca qul Allah atau ayat kursi atau tasbih, tahmid dan takbir, silakan. Yang penting jangan sampai tidak dibaca. Jadi kesimpulannya, ayat kursi itu minimal paling kurang kita baca setiap hari 5 tambah 3 berapa itu? Iya 8. Sampai tambah sampai 8. 5 setiap selesai salat, pagi, sore, kalau 8. Minimal setiap hari kita baca 8 kali ayat kursi. Berarti satu hari kita lah tamengi, kita lah perisai, kita lah jago diri kita daripada syaitan dan iblis. Dengan baca ayat kursi itu berarti kita meminta kepada Allah melalui ayatnya yang paling agung agar kita dipelihara, dijaga, dilindungi
dari makhluk-makhluk, terutama makhluk jahat yaitu jin dan setan. Lazan terang kan? Sampai situ kan juga dia ulang lazat. Semoga berfaedah apa yang kita sampaikan. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.